Belajar anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang switch manageable. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam administrasi infrastruktur jaringan kita akan switch. Jadi switch itu dibagi dua, ada switch unmanageable dan switch manageable. Jadi di dalam switch manageable ini, yang salah satu diantaranya adalah produk dari Cisco, yang salah satunya itu Cisco Catalyst 2960. Jadi switch ini bisa kita konfigurasi ya di dalam Cisco Manageable, berarti switch itu bisa kita konfigurasi atau kita atur protokolnya. Jadi dia di dalamnya ada sebuah sistem operasi, yang dimana sistem operasi itu bisa kita atur untuk lalu lintas data. Switch management ini termasuk ke dalam layer 3 atau dalam hal ini layer network ya. Baik, dalam konfigurasinya switch itu bisa kita atur atau bisa kita konfigurasi. Kita beri contoh, kita ambil switch lagi, kita klik switch, misalkan switch yang ini 2960. Nah, oke. Jadi di dalam nanti simulasi ini, ya, di dalam simulasi ini switch ini bisa kita lihat interface-nya. Double klik, oke. Misalkan kita masuk ke physical. Nah ini tampilannya ini merupakan merek dari Cisco Catalyst. Jadi dia keluaran atau perangkat dari vendor Cisco. Kemudian ini adalah portnya, port 1 sampai dengan port 20. Kemudian ini konsol itu biasanya untuk interface atau perangkat penghubung antara interface atau switch ini dengan perantara sebagai grafik user interface-nya. Nanti si konsol ini akan terhubung dengan komputer atau device laptop atau PC untuk bisa kita konfigurasi switch layer 3 ini ya. Kemudian di sini ada power supply-nya, kabelnya ini kabel power supply-nya. Nah, itu untuk fisikalnya. Kita kembali coba lagi. Selain itu di dalam kita ulang, ini yang ini. Sorry. Oke. Kita ulang lagi, ini fisikal. Dan kita bisa konfigurasi, coba. Kita ulangi lagi. Oke, ini dihapus. Jadi kita coba sekarang akan konfigurasi. Selain nanti switch ini bisa terhubung ke konsol, maka yang harus kita lakukan adalah kita coba pilih dulu, klik ininya, kemudian coba pilih connect-nya. Nah, untuk konfigurasinya maka kita akan pilih ke PC. Kita pilih perangkat PC-nya sebagai antarmuka agar kita bisa melakukan konfigurasi. Kita pilih dulu kabelnya. Nah, karena kita akan mengkonfigurasi, maka kita akan pilih konsol ya. Klik konsol. Untuk konsol, dia di PC-nya pilih RS232. Kemudian untuk di port switch-nya pilih yang konsol. Oke, sudah connect, sudah terhubung. Kita coba close dulu. Ini sudah terhubung, maka nanti kita akan melakukan konfigurasi switch ini dengan interface menggunakan komputer ini. Karena tidak mungkin kita misalkan melakukan konfigurasi dengan command line langsung dengan tanpa adanya perantara ya. Di perangkat penghubungnya itu adalah kabel konsol,
kemudian di sini masuknya ke konsol, ke sini masuk ke RS232. Oke, kita double klik. Nah, kemudian kita masuk ke terminal. Ya, klik terminalnya. Nah, di sini biarkan saja seperti ini, kemudian klik apply change. Oke, nah ini adalah interface dari terminal atau dari sistem operasi yang ada di switch Cisco. Ya, jadi kita bisa mengetahui bahwa dia memiliki 24 fast Ethernet, ya, 802.3 interface, kemudian dia punya 2 GB Ethernet, kan? Kemudian kalian bisa baca penjelasan dari switch ini. Jadi penjelasan dari spesifikasi switch, ya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba melakukan konfigurasi dasar. Kita enter saja. Nah, untuk melakukan mode konfigurasi, kita harus masuk ke mode privilege, ya. Jadi di mana mode ini bisa kita konfigurasi. Pertama kita harus masuk dulu ke enable, kemudian ya klik enable, atau kita bisa tulis enable, kemudian kita pilih enter, klik enter. Nah, di sini sudah berubah. Ya, sekarang jadi tanda crash. Jadi ini tanda privilege di mana kita bisa konfigurasi. Oke. Kemudian misalkan kita akan merubah nama switch ini. Kenapa kita harus merubah nama switch ini atau hostname? Biasanya itu untuk memudahkan kita konfigurasi. Karena dimungkinkan switch itu dalam suatu instansi atau suatu kantor lebih dari satu. Jadi untuk memudahkannya kita beri identifikasi, misalkan ini switch ruangan apa, misalkan kita ganti menjadi lab komputer 1 misalkan. Maka yang akan kita gunakan adalah enable, kemudian hostname. Kita cari di sini. Config dulu, masuk config terminal, enter, kemudian coba cari hostname. Nah, di sini hostname sudah, itu baru kasih nama. Oke, kita klik, kita ulangi, kita pindahkan dulu hostname, misalkan di sini lab TKJ. Oke, enter. Oke, maka switch ini yang tadinya nama hostname-nya switch, maka nanti dia berubah menjadi lab TKJ karena kita sudah merubah hostname-nya, ya. Kemudian misalkan kita ganti enable secret, ini untuk mode privilege, misalkan enable, misalkan secret, kita kasih password, misalkan passwordnya 12345, enter, ya. Kemudian nanti misalkan keluar itu bisa control Z. Jadi kalau ada perintah misalkan seperti tanda petik dan Z, itu maksudnya kalian harus tekan kombinasi keyboard control sama Z. Jadi tekan control sama Z. Oke, misalkan kontrol, ya. Kita coba kombinasi apakah bisa. Oke, ini ternyata tidak aktif, ya. Atau kita coba exit saja. Oke, enter lagi. Exit lagi, coba. Oke, enter lagi. Nah, ini kita coba enable kembali. Nah, sekarang dia menginginkan password yang mana? Password yang tadi kita konfigurasi. Jadi di mode privilege itu kita bisa mengatur perangkat device-nya, ya. Jadi dimungkinkan kalau tidak kita berikan password di mode privilege, semua orang bisa masuk ke suite tersebut. Kemudian suite tersebut bisa dikonfigurasi oleh siapa saja.
Maka untuk keamanan jaringan di dalamnya termasuk switch manageable ini, maka diperlukan mode privilege ini diberikan password, sehingga tidak semua orang bisa mengatur atau merubah settingan dari switch tersebut. Kita masukkan lagi password yang tadi. Password yang tadi itu ada, oke, terlupa lagi. Oke, 1 2 3 4. Kita ulangi passwordnya. Sorry, kita ulangi lagi. Kita coba bikin yang baru, close lagi. Oke, kita coba bikin yang baru. Passwordnya tadi ulangi, misalnya switch, pilih switch, kemudian 2960. Oke, ini kita tarik atau kita rubah. Delete dulu, kita ulangi lagi. Oke, kita hubungkan misalkan switch ini connect ke ini melalui konsol. Kita ulangi langkah tadi agar tidak lupa kabelnya. Berarti pilihnya yang konsol ya, konsol isi ini, kemudian klik ini, kemudian klik konsol ini. Oke, sudah, kita close lagi. Oke, kita konfigurasi, jadi double klik yang PC 0 nya. Oke, masuk ke terminal. Oke, klik apply change saja. Oke, kita coba pilih enter. Nah, kemudian tadi masuk dulu ke enable, klik enable, kemudian enter lagi. Kita ganti switchnya menjadi hostname, berarti cari di sini hostname. Config term dulu, maaf, config, kemudian terminal, enter, kemudian hostname, misalkan kita hapus dulu. Salah, kita hapus ini hostname, misalkan tadi lab tkj, kemudian enter. Oke, kemudian kita ganti bannernya, banner motd, misalkan welcome, motd tanda petik, misalkan banner welcome tanda petik lagi. Oke, selesai. Nah, nanti kita lihat perubahannya. Kemudian kita rubah tadi enable secret, coba kita coba close dulu biar tahu perubahan. Kemudian kita enable secret 1 2 3 1 2 3 4 5 6, enter, exit lagi. Oke, coba kecilkan dulu. Nah, enter. Nah, untuk banner motd itu adalah merubah dari tampilan ini, tampilan awal. Jadi misalkan banner motd-nya misalkan kalian rubah selamat datang atau apa, bisa dilihat di sini. Kemudian hostname adalah ini. Kemudian tadi enable secret adalah untuk masuk ke menu privilege. Misalkan enable, nanti kalian akan diminta passwordnya. Kalau tadi kan langsung. Nah, sekarang diminta passwordnya, masukkan password yang tadi. Nah, sekarang sudah masuk ke mode privilege. Jadi bisa dikonfigurasi.
Nah, silakan nanti kalian coba konfigurasi untuk memberikan IP address di interface VLAN, kemudian memberikan password di konsol, memberikan password di telnet dan sebagainya. Itu perintah konfigurasinya silakan kalian baca, kemudian kalian coba satu-satu, kemudian setelah kalian coba di satu-satu perintahnya, kemudian nanti kalian bisa lakukan perintah yang ini atau soal yang ini ya. Soalnya kalian misalkan tugasnya yang pertama mengganti hostname misalkan menjadi SMK bisa, kemudian setting waktu. Untuk setting waktu bagaimana, silahkan lihat perintahnya. Kemudian setting banner, kemudian setting password privilege yang tadi kita coba 1 sampai 5, ini passwordnya rahasia. Password konsol, passwordnya kosong, password telnet, passwordnya lupa dan lain sebagainya. Ya, silakan kalian lakukan sampai nilai maksimal yang kalian dapatkan misalkan 100 ya. Silahkan dicoba, kemudian kita kalau ada permasalahan kita diskusikan. Sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat bertemu di pembahasan selanjutnya. Semangat belajar.